Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang ketiga, ya, atau sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini, kita akan membahas tentang pemisahan Alkitabiah. Nah, tadi kita sudah dengar tentang sejarah perkembangan gereja Alkitab Presbyterian, bagaimana gereja-gereja Presbyterian yang ada di Amerika itu menyeleweng, menyimpang dari kebenaran oleh karena pengaruh dari modernisme dan juga liberalisme. Sehingga mereka menolak 5 ajaran fundamental yang adalah ajaran inti dari kekristenan. Jadi gereja Alkitab Presbyterian juga dikenal sebagai gereja yang separatis. Kita itu disebut gereja separatis karena kita memisahkan diri, ya, dari kelompok-kelompok mereka yang tidak percaya, persekutuan dengan mereka yang tidak percaya. Kemudian juga pemisahan dari kelompok saudara-saudari seiman yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, jadi dalam sesi pemisahan Alkitabiah ini, kita akan menyoroti 2 sisi. Yaitu pemisahan, yang pertama pemisahan Alkitabiah dari orang-orang yang tidak percaya. Kemudian pemisahan Alkitabiah dari saudara-saudara seiman yang tidak taat, yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Jadi ini adalah sebuah perintah bagi setiap orang percaya bahwa pemisahan Alkitabiah sejatinya tujuannya adalah untuk memelihara kekudusan dan melindungi gereja dari ajaran sesat. Nah, yang menjadi ayat landasan kita dalam pemisahan Alkitabiah itu terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat 17. Nah, ini adalah sesi yang pertama tentang pemisahan dari dari orang-orang yang tidak percaya, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini adalah kutipan bagian dari ayat yang panjang ini. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Nah, Paulus memberikan satu pertanyaan retorika, suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena jawabannya sudah jelas, ya, bahwa tidak ada bagian bersama antara orang-orang yang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Lalu dalam perbandingannya, Paulus memberikan perbandingan, membandingkan orang percaya dengan orang tidak percaya dalam beberapa analogi, kebenaran dan kedurhakaan. Apakah ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Tentu tidak. Kristus dengan Belial. Nah, Belial adalah roh jahat atau iblis. Kristus dan Belial juga tidak ada persamaan sama sekali. Sebaliknya bertolak belakang. Terang dan gelap. Nah, ini prinsip yang kita pahami sehari-hari. Kalau kita menyalakan lampu di ruangan yang gelap, gelap itu hilang. Sebaliknya kalau lampunya padam, gelap menguasai, ya. Jadi 2 hal ini tidak bisa bersatu. Kemudian antara bait Allah dengan berhala, tentu saja tidak ada persamaan sama sekali. Nah, kenapa Rasul Paulus menuliskan tentang pemisahan ini? Tentang pemisahan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 17. Nah, kalau kita perhatikan latar belakang, ya, penulisan dari surat 2 Korintus. Nah, ada orang-orang pengajar-pengajar sesat yang masuk ke dalam gereja. Dikatakan orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Kelihatannya seperti rasul yang sesungguhnya mengajarkan kebenaran, padahal mereka palsu. Tidak ada kebenaran di dalam pengajaran mereka, tidak ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan. Lalu dikatakan pekerja-pekerja yang curang. Ada niat yang tidak tulus. Ada maksud yang buruk yang mereka ingin dapatkan dari jemaat. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar. Artinya ini adalah kelompok yang sungguh-sungguh tidak dalam kebenaran. Mereka bukan rasul-rasul yang sejati seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Tetapi mereka ini adalah rasul-rasul yang menyamar. Dan tujuannya adalah mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi ini adalah kategori mereka yang sama sekali tidak mengenal kebenaran, mereka yang sama sekali tidak percaya Tuhan, karena mereka memanfaatkan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Nah, jadi dalam konteks pemisahan yang pertama, Rasul Paulus menekankan tentang pemisahan dari mereka yang kelihatannya seperti Kristen, kelihatannya percaya Tuhan, pada dasarnya tidak sama sekali. Jadi dalam perintah itu, Rasul Paulus memberikan sebuah larangan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang.
dengan orang-orang yang tak percaya. Janganlah, kata jangan di sini memiliki sebuah ide bahwa ini adalah larangan untuk tidak memulai. Jangan pernah memulai persekutuan, kerjasama dengan mereka yang mengaku percaya Tuhan, padahal ajaran-ajaran mereka salah dan keliru. Padahal mereka sama sekali tidak memiliki kebenaran. Nah, kita berbicara konteksnya gereja, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tentang orang-orang yang kelihatannya memiliki kebenaran, kelihatannya hidup dalam kebenaran, atau memiliki Injil keselamatan, pada dasarnya tidak sama sekali. Nanti kita akan lihat siapa kelompok ini. Siapakah yang termasuk kelompok rasul-rasul palsu yang mencari keuntungan, yang tidak memiliki kebenaran di dalam mereka. Jadi kita dilarang untuk memulai bekerja sama, dilarang untuk bergabung dengan mereka yang tidak percaya. Kemudian dalam perintah yang lain, di ayat yang serupa, Paulus juga katakan, keluarlah kamu dari antara mereka, keluar, pisahkan diri. Ada dua kata perintah di sini, keluar dan pisahkanlah. Jadi kalau kita sudah bergabung, sudah mungkin terlanjur bergabung dengan mereka yang sama sekali tidak mengenal kebenaran, mereka yang tidak percaya ini, Paulus memerintahkan keluar. Nah, idenya adalah keluar dari sesuatu untuk maksud meninggalkan. Jadi tidak ada lagi hubungan sama sekali. Kita tidak ada urusan sama sekali dengan mereka yang tidak percaya ini. Kemudian memisahkan diri. Idenya adalah memisahkan diri dari orang-orang ini dan menetapkan batas. Kita tetap harus menetapkan batas. Supaya apa? Supaya kita jangan terkontaminasi, supaya kita jangan terpengaruh, supaya kita jangan menerima ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang keliru, yang bisa menggerogoti iman kita. Sangat miris sekali tadi kisah sejarah perkembangan Presbyterian, yang awalnya dimulai dengan kesetiaan kepada ajaran firman Tuhan, namun oleh karena pengaruh modernisme dan juga liberalisme, akhirnya mereka menolak 5 ajaran yang paling dasar dalam kekristenan. Nah, ini semua adalah karena tidak adanya pemisahan. Jadi kita bersyukur untuk pendiri dari Gereja Alkitab Presbyterian, para pendahulu kita, yang sungguh-sungguh menyadari bahaya ini. Sehingga dalam gereja kita menetapkan untuk memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang tidak mengenal Tuhan, dari saudara-saudari yang tidak taat kepada ajaran Tuhan. Nah, implikasinya apa? Kalau kita sudah memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang tidak percaya ini, Tuhan berjanji, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah perintah pemisahan diberikan, ada janji yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kalau kita menetapkan diri, memisahkan diri dari kelompok mereka yang tidak percaya ini, tidak bekerja sama dalam urusan gerejawi, dalam urusan rohani, dalam urusan ibadah, maka Tuhan berjanji, aku akan menerima kamu. Nah, kata menerima di sini berarti menyambut dengan sikap ramah, mengakui dan menjadikannya sebagai tamu. Tapi dalam konteks ayat ini, Tuhan menerima kita di dalam satu persekutuan yang kudus. Jadi sebagai umat Tuhan yang kudus, kita harus menguduskan diri, memisahkan diri dari ajaran-ajaran palsu, dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Sebaliknya, kalau kita tidak memisahkan diri, bergabung, bekerja sama dalam hal gerejawi, urusan gerejawi, dalam ibadah, dalam persekutuan, maka Tuhan akan menolak kita. Karena kita dianggap telah tidak patuh kepada perintah yang Dia berikan. Nah, tadi latar belakang dari penulisan 2 Korintus tadi adanya ajaran sesat. Kalau kita perhatikan, Paulus menggunakan istilah rasul-rasul palsu. Ya. Murid-murid yang palsu. Kelihatannya seperti mengajarkan kebenaran padahal tidak. Nah, dalam konteks gerejawi, kita juga melihat kelompok-kelompok yang seperti ini. Yang kelihatannya menggunakan nama Yesus, menggunakan Alkitab sebagai dasar pengajaran mereka. Tetapi kalau diselidiki pengajaran mereka, itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, kita coba lihat pertama-tama pemisahan yang kita lakukan dari orang yang tidak percaya. Ini adalah kelompok yang pertama, Gereja Katolik.
Gereja Katolik dan kita, gereja Protestan, gereja Reform, itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam hal keselamatan. Nah, dalam pengakuan iman Katolik, masih tertulis sampai hari ini, bahwa mereka percaya keselamatan itu diperoleh dengan iman, ditambah dengan melakukan sakramen-sakramen dalam gereja, kemudian juga perbuatan baik. Mereka tidak percaya bahwa keselamatan boleh atau hanya diterima dengan iman semata di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini adalah Injil yang lain. Ini yang dikatakan Paulus dalam kitab Galatia. Terkutuklah orang yang mengabarkan Injil yang lain, yang berbeda dari apa yang telah kami ajarkan. Jadi kalau Injil keselamatan saja sudah berbeda, tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, maka kita bisa katakan tidak ada keselamatan di dalam kredo atau pengakuan iman seperti itu. Keselamatan hanya kita peroleh melalui iman. Kemudian kita juga melihat adanya otoritas ganda di dalam gereja. Alkitab bukan satu-satunya otoritas bagi gereja Katolik. Mereka juga menggunakan tradisi-tradisi gereja, tulisan-tulisan dari para paus pendahulu yang dianggap sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil Kristus, sebagai penerus dari Rasul Petrus. Tulisan-tulisan itu masih dipercayai sebagai ajaran yang turun dari Tuhan. Kemudian juga paus juga bisa mengeluarkan pernyataan yang dianggap sebagai wahyu Tuhan. Jadi mereka punya otoritas ganda, tidak hanya percaya kepada kitab suci, tetapi juga ada tradisi gereja dan paus sebagai pemimpin tertinggi dalam ajaran agama Katolik. Kemudian mereka juga percaya purgatorium. Nah, ini ada purgatori, ya, tempat api penyucian. Mereka percaya walaupun sudah percaya Tuhan, sudah lakukan sakramen, sudah berbuat baik, tapi setiap orang harus melewati namanya proses penyucian, api penyucian. Di mana orang itu disucikan, dibersihkan, sebelum nanti layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ajaran ini sangat menggelitik karena orang-orang yang masih hidup, masih punya peran ya, untuk mendoakan mereka yang di purgatori, masih bisa mengumpulkan amal untuk orang yang masih di purgatori yang mereka kasih, supaya nanti sampai ke sorga. Padahal di dalam ajaran firman Tuhan, Paulus katakan, absent from the body, present with the Lord. Artinya apa? Setelah kita absen, tubuh kita dan roh kita berpisah, kita langsung berada di hadapan Allah. Tidak ada yang namanya tempat api penyucian. Jadi ini ajaran Katolik. Kemudian mereka juga percaya Maria sebagai Bunda Suci, mediatrix, perantara antara manusia dengan Tuhan. Satu ajaran penjelasan dari satu Romo saya pernah dengarkan, dia bilang, kenapa Maria dianggap sebagai mediatrix, itu seperti hubungan manusia ibu dan anak. Kalau anaknya tidak mau dengarkan, maka kita bisa mendekati ibunya. Ibunya pasti mendengarkan anaknya. Jadi kalau kamu mau berdoa kepada Tuhan Yesus dan kesannya doa kamu tidak didengar, maka doalah kepada Maria. Makanya mereka ada berdoa kepada Bunda Maria. Dan Maria ini akan menyampaikan permohonan itu kepada Yesus sebagai mediatrix. Dan mereka percaya Maria ini adalah manusia yang tanpa dosa. Dan tetap masih perawan sampai dia terangkat ke sorga. Nah, ini adalah ajaran yang keliru. Kalau kita baca di dalam nyanyian pujian Maria, ketika dia bertemu dengan sepupunya Elizabeth, dia mengatakan, Allahku juru selamatku. Bagaimana mungkin seorang yang tidak berdosa mengatakan Allah sebagai juru selamatnya? Hanya manusia berdosa yang akan menyebut Allah sebagai juru selamat. Karena dia berdosa, dia butuh juru selamat. Nah, ini pemisahan yang pertama. Kita memisahkan diri dari ajaran atau dari kelompok yang namanya gereja Katolik. Kita tidak ada kerjasama sama sekali. Karena pengakuan iman itu sudah sangat amat berbeda dari apa yang diajarkan oleh kitab suci. Dan mereka ini kelihatannya menggunakan kitab suci, lalu kemudian mengajarkan tentang Yesus. Tapi pada dasarnya, ajaran tentang keselamatan itu keliru, itu salah. Lalu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi di awal, liberalisme. Ini adalah kelompok yang betul-betul sudah tidak lagi bisa disebut sebagai Kristen. Ini disebut sebagai agama yang lain. Karena 5 ajaran fundamental yang paling dasar saja ditolak. Jadi apa yang mereka percayai? Mereka menolak otoritas kitab suci. Kitab suci tidak punya otoritas, dianggap sebagai satu buku di mana dari dalamnya kita bisa belajar sesuatu yang baik. Kemudian juga hal-hal yang supranatural, mereka tidak percaya. Sesuatu yang bertolak belakang dengan akal logika,
itu tidak bisa diterima, ditolak. Mengutamakan pengalaman pribadi, pengalaman rohani secara pribadi lebih penting daripada apa yang dikatakan kitab suci. Lalu kemudian mereka juga menolak keilahian Kristus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah seorang yang memberikan teladan etika atau moral bagi manusia. Pengorbanannya di kayu salib, itu yang kita tiru. Itu yang kita teladani. Jadi dia bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menyelamatkan manusia berdosa. Dan tentu saja mereka tidak percaya Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman dosa. Karena dosa asal saja mereka tidak percaya. Dosa bahkan dianggap sebagai suatu kegagalan moral. Ya, semua orang punya kelemahan, semua orang punya kekurangan. Jatuh ke dalam dosa adalah hal biasa, bukan sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi ini adalah kelompok di mana kita tidak ada kerjasama sama sekali. Kita memisahkan diri dari ajaran-ajaran mereka, karena di dalam pengajaran mereka semuanya itu bertolak belakang dengan apa yang dituliskan dalam kitab suci. Nah, ini pemisahan yang pertama yang kita lihat di dalam pemisahan Alkitabiah. Kemudian pemisahan yang berikutnya adalah pemisahan dari saudara-saudara yang tidak taat. Nah, ayat referensinya adalah 2 Tesalonika 3 ayat 6. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Nah, kalau kita sadari perintah ini diberikan kepada orang Kristen dan objek di mana siapa yang kita jauhi adalah saudara. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara. Nah, kata saudara di sini adalah sebutan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Tapi dalam konteks ini adalah mereka yang tidak taat. Mereka yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, yang telah diajarkan oleh para rasul kepada gereja, kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Nah, dalam hal ini kita juga menjaga diri kita, gereja kita, dari kerjasama dengan mereka-mereka yang beriman, yang percaya Tuhan, tapi hidup dalam ketidaktaatan. Tidak patuh kepada ajaran firman Tuhan. Ada Injil keselamatan di dalam pemahaman mereka, tetapi dalam praktik, di dalam gereja, ada banyak hal yang mereka tidak patuhi sesuai dengan ajaran Tuhan. Nanti kita akan lihat kelompok seperti apa mereka ini yang kita anggap sebagai saudara yang tidak taat. Nah, kata menjauhkan diri di sini, menghindari atau memisahkan diri dari sesuatu. Ya, jadi kita mengambil posisi, tidak mau mendekat, tidak mau ada hubungan, tidak mau ada kerjasama dengan mereka yang tidak taat. Dan Tuhan memerintahkan pemisahan dari orang-orang Kristen yang tidak taat kepada perintahnya. Nah, pemisahan dari saudara yang tidak taat, siapa mereka ini? Ini adalah kelompok New Evangelical atau Injili baru. Ya. Ciri-ciri dari pengajaran mereka. Pertama, mereka menolak pemisahan. Mereka lebih kepada infiltrasi. Infiltrasi maksudnya adalah kita masuk ke dalam kelompok gereja tertentu, lalu pengaruhi mereka dari dalam. Berharap mereka bisa kembali kepada kebenaran. Nah, ini adalah hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ada ajaran kita harus menginfiltrasi, masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sesat, yang keliru, untuk memperbaiki mereka dari dalam. Itu tidak pernah diajarkan dalam firman Tuhan. Yang ada adalah kita memisahkan diri. Kita memisahkan diri dari mereka. Ajaran kebenaran itu cukup kita suarakan. Kita tidak perlu masuk, bekerja sama, bergabung dengan kelompok ini. Jadi mereka tidak mengakui prinsip pemisahan Alkitabiah. Dan mereka juga mendukung gerakan Oikimene. Nah, kita tahu gerakan Oikimene ini adalah gerakan di mana banyak gereja bergabung bersama-sama, tidak peduli apa ajaran inti dari gereja-gereja tersebut. Praktik-praktik yang mereka lakukan, terlepas apakah mereka lakukan bahasa roh, ada yang bernubuat di dalam gereja, ajaran-ajaran yang palsu, yang keliru, yang salah, itu diabaikan. Yang penting kita bersama-sama bergandengan tangan untuk beribadah, menyembah Tuhan. Nah, kita tidak mendukung juga gerakan Oikimene ini. Jadi masuk ke dalam kelompok sesat untuk mempengaruhi dari dalam, kemudian efektivitas di atas prinsip. Nah, bagi kelompok Injili baru, mereka itu mengutamakan dialog. Ya, dialog-dialog dengan mereka yang punya pemahaman keliru dari Alkitab. Kemudian mereka tidak menyuarakan kebenaran Alkitab. Mencoba untuk memahami kenapa mereka bisa
memegang ajaran tersebut. Tidak menyuarakan kebenaran, tidak mengatakan itu salah. Tapi coba untuk berbaur, ya, berbaur dengan kelompok-kelompok ini. Nah, ini adalah kelompok Injili Baru, gerakan Injili Baru. Kemudian kita juga memisahkan diri, tentu saja ini adalah hal yang selalu kita dengarkan dalam khotbah-khotbah yang kita sampaikan, gerakan karismatik, ya. Mereka di dalam gereja karismatik, kita tidak katakan, ya, bahwa semua orang yang ada di gereja karismatik itu tidak selamat, tidak. Selama Injil keselamatan diberitakan, Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kalau percaya kepada Yesus, dosa-dosamu diampuni, kamu diselamatkan, itu adalah selamat, ya. Orang yang percaya dengan Injil yang sederhana seperti ini selamat, percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dalam praktik mereka, pengajaran di dalam gereja, ada hal-hal yang menyimpang. Ya, seperti yang dikatakan tadi dalam 2 Tesalonika 3:6, mereka ini adalah orang-orang yang tidak patuh, tidak mau menuruti ajaran Tuhan. Nah, salah satu beberapa hal yang mereka percayai dalam gereja adalah pertama, Injil kemakmuran. Mengajarkan berkat, ya. Bahwa kalau kamu percaya Yesus, Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan memberikan kamu kesehatan, kekayaan. Tentulah Tuhan sanggup, ya, memberikan kesehatan, kekayaan kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Tapi kalau kita mengatakan memberikan janji bahwa percaya Yesus, kamu akan otomatis mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesehatan, nah maka ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Tapi pada dasarnya mereka juga mengajarkan Injil keselamatan, bahwa Yesus salah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Hanya ditambahi bumbu-bumbu, mungkin supaya menarik orang masuk ke dalam gereja, lebih banyak orang yang mau datang dan percaya. Tapi kalau mereka percaya dengan maksud ingin mendapatkan kekayaan, dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan, kesehatan, maka ini juga sesuatu yang tidak sesuai, ya, dengan Injil keselamatan yang kita percaya dalam kitab suci. Lalu kemudian pengalaman rohani. Gereja karismatik menekankan pengalaman rohani, perasaan, pengalaman di atas firman Tuhan. Jadi tidak merujuk kepada ajaran Alkitab, apakah benar yang saya percaya ini. Kalau saya merasakan, seperti misalnya mereka suka sekali bersaksi, bermimpi bertemu dengan Tuhan di sorga, lalu dibawa jalan-jalan sampai ke neraka, berkeliling bertemu Yesus, sesuatu yang bagi mereka adalah sesuatu yang menarik, supranatural. Hal-hal seperti ini mereka anggap lebih penting daripada pengajaran dalam kitab suci. Mereka tidak mau tahu apakah memang mimpi, nubuatan yang mereka dapatkan itu masih ada sampai sekarang berdasarkan kitab suci. Selama mereka merasakan itu, nah itulah yang benar bagi ajaran gereja karismatik. Kemudian juga ada klaim mukjizat, ya, bahasa roh, nubuatan, mukjizat sebagai standar iman. Ini juga berkaitan dengan second blessing, ya. Mereka percaya baptisan Roh Kudus, kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan selamat. Lalu kemudian ada baptisan kedua, second blessing, di mana kamu akan memiliki karunia. Ya, makanya nama kelompok ini adalah karismatik. Ada karunia yang kamu dapatkan setelah kamu mendapatkan second blessing ini. Kamu bisa berbahasa roh, kamu bisa bernubuat, dan hal-hal yang lainnya mereka katakan di dalam gereja. Nah, jadi gereja karismatik dikatakan di sini mereka memiliki pengajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada ajaran Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Nah, ini adalah termasuk kategori saudara-saudara yang tidak taat. Mereka yang tidak mau ikut ke dalam ajaran Tuhan. Jadi ada 4 kelompok pada dasarnya. Ketika kita berbicara tentang pemisahan gerejawi, ada 4 kelompok besar, ya, yang kita hindari, yaitu pertama gereja Katolik, liberalisme, ini kelompok yang kita anggap sebagai kelompok yang sama sekali tidak percaya Tuhan karena Injil keselamatannya berbeda dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kemudian karismatik dan Injili Baru, ini adalah kelompok saudara-saudari yang tidak taat kepada ajaran Tuhan. Inilah 2 kategori pemisahan yang kita terapkan di dalam gereja Alkitab Presbiterian. Nah, ini 2 ayat dasarnya tadi. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian menjauhkan diri dari saudara-saudari yang tidak taat pada ajaran Tuhan. Jadi ketika kita berbicara pemisahan,
Nah, kadang-kadang juga ada orang yang punya pemahaman keliru. Pemisahan bukan berarti kita tidak menginjili orang yang tidak percaya Tuhan. Kita tetap lakukan penginjilan. Tapi dalam konteks gerejawi, kerjasama, ibadah bersama, ini yang kita hindari. Kita tidak lakukan kerjasama, kita menetapkan batasan-batasan untuk tidak beribadah bersama dengan mereka. Makanya gereja kita, Gereja Alkitab Presbyterian, sampai hari ini tidak mendukung, tidak bergabung dalam gerakan oikumene. Kita juga tidak termasuk dalam perkumpulan persatuan gereja-gereja di Indonesia. Ya, karena di dalamnya terdapat banyak sekali gereja-gereja yang tidak berlandaskan, ajarannya beberapa dari mereka tidak berlandaskan dengan kebenaran kitab suci. Nah, apa tujuan pemisahan ini? Nah, kalau kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari awal sampai akhir, kita melihat bahwa tujuan pemisahan ini adalah sesuatu yang baik. Ya, Dr. Ku mengatakan dalam bukunya, pemisahan Alkitabiah itu seperti sel darah putih yang menjaga tubuh ini melawan semua kuman, virus untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak ada sel darah putih, maka kita akan gampang sakit. Nah, demikian juga doktrin pemisahan. Kalau tidak ada doktrin pemisahan di dalam gereja, maka semua ajaran sesat itu bisa masuk kapan saja. Dan kalau kita tidak saring, tidak membatasi diri seperti yang diperintahkan Paulus, maka sangat mudah, cepat atau lambat ya. Mungkin beberapa puluh tahun ke depan gereja kita sudah tidak lagi berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kita hindari. Kita ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita masih tetap memiliki gereja yang memiliki fondasi yang benar berdasarkan kitab suci. Jadi tujuannya adalah memelihara gereja, melindungi jemaat dari masuknya ajaran sesat. Kemudian kita juga di saat yang sama ingin hidup kudus, mempermuliakan nama Tuhan. Tadi Tuhan katakan akan diterima, ya, kita disambut. Ada persekutuan antara kita dengan Tuhan kalau kita hidup di dalam pemisahan dari orang-orang yang tak percaya, dari orang-orang yang tidak taat. Jadi kesimpulannya, pemisahan Alkitabiah merupakan perintah Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, sebenarnya ini bukan hanya berlaku bagi gereja Alkitab Presbyterian. Hanya kita dengan inisiatif sendiri, dengan kesadaran para pendiri gereja Alkitab Presbyterian menetapkan doktrin pemisahan ini untuk diterapkan dalam gereja. Sebenarnya semua orang Kristen harus menerapkan ini. Hanya sangat disayangkan tidak semua gereja menyadari hal ini. Mereka merasa bahwa gereja harus bisa berbaur dengan semua, bersatu dengan semua gereja yang adalah satu iman. Pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi penerapan pemisahan Alkitabiah dapat memelihara gereja dari ajaran sesat, serta menolong umat Tuhan yang senantiasa hidup, untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Jadi inilah doktrin pemisahan Alkitabiah yang kita terapkan dalam gereja, dengan harapan gereja kita tetap bisa berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, tidak terpengaruh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang keliru yang bisa masuk ke dalam gereja. Demikian saja untuk sesi pemisahan Alkitabiah. Kita lanjutkan dengan